Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, Pekanbaru, kemudian Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin. Dan di seluruh Indonesia, kali ini Anda sedang mendengarkan Smart Character and Career. Belakangan ini, dan masih ramai diperbincangkan di sosial media, bahkan di media nasional, karena para petinggi-petinggi negara ikut berkomentar soal hal ini ya, di mana itu ada hashtag kabur saja dulu, di mana ini merupakan salah satu bentuk protes dari anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kalaupun dapat pekerjaannya, bayarannya juga tidak sesuai di Indonesia. Nah, apakah kabur saja dulu ini merupakan solusi, atau malah sebaliknya, bukan solusi? Topik kita di malam hari ini adalah kabur saja dulu, mendapatkan karir yang baik, bersama dengan Teh Mia Marin. Selamat malam, Teh Mia. Selamat malam Mas William, apa kabar? Selamat malam juga untuk smart listener semuanya. Seperti biasa ya, kita bertemu di hari Selasa, selalu semangat tanpa putus asa. Wow, gitu. Dan saya selalu menyapa smart listeners dengan smart listener yang aduhai, agen dunia akhirat. Pastikan karir kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia, tapi juga akhirat, gitu. Tadi Mas William dibahas ya mengenai hashtag kabur aja dulu. Emang sekarang lagi viral ya, Mas William ya, di media sosial gitu. Karena memang kemunculan tagar ini gitu ya, kayaknya bentuk frustasi, bener nggak sih Mas William? Bentuk frustasi kita kuliah sudah lama, mahal, setelah lulus kuliah, tapi susah cari kerja. Atau sebaliknya, mereka yang sudah bekerja, yang sudah profesional di bidangnya masing-masing, tapi makin ke sini kayaknya lebih banyak pengurangan karyawan. Setuju nggak sih Mas William seperti itu? Jadi kondisinya akhirnya kalau boleh dibilang tuh semakin ke sini kok kayaknya semakin memburuk ya gitu. Kalau saya lihat di Google gitu ya, saya baca dari data bahwa sekarang ini tingkat pengangguran ini 7,18 juta orang. Tapi biasanya itu ibarat gunung es ya, Mas William ya, yang terdata segitu tapi bisa jadi lebih banyak dari itu gitu. Dan kemiskinan juga kita bertambah. Akhirnya ujung-ujungnya banyak orang yang merasa frustasi dan berpikir untuk ya udah kabur aja dulu gitu ya, bekerja di luar negeri. Tapi apakah ini menjadi solusi atau justru sebaliknya menambah masalah baru nih kalau kita kabur aja dulu gitu ya. Nah, di sini memang saya mau membahas gitu ya bahwa bicara karir itu memang sepertinya tuh nggak akan pernah ada habisnya ya, karena biasanya tuh kalau misalnya bicara karir tuh kita kayaknya kehidupannya tuh ingin seindah yang dibayangkan. Betul, Mas, ya begitu ekspektasinya. nggak sih? Nanti lulus kuliah pengennya saya A, B, C, D gitu ya. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi saya sarankan memang bicara karir itu memang tidak seindah kita bayangkan, tetapi nggak seburuk juga yang kita pikirkan gitu. Jadi kabur aja dulu, jangan kabur dulu nih ya, Mas William ya. Karena kalau saya ingat kata bijak dari Pak Habibie gitu ya, kalau bukan anak bangsa sendiri yang membangun bangsa Indonesia, siapa lagi? Jangan sampai yang membangun bangsa Indonesia justru orang lain dari negara lain. Karena kenapa? Karena anak-anak yang produktifnya, profesional-profesionalnya itu malah ke luar negeri gitu. Jadi penting banget di sini bahwa pada saat kita fokus ke karir, nggak cuma bicara uang, tapi bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk negara kita sendiri gitu. Jadi itu bukannya dulu Mas William bahwa bicara kita kabur aja dulu, ini bukan solusi untuk mendapatkan karir yang terbaik gitu ya. Tapi kita akan bahas gimana sih caranya dalam kondisi yang dalam tanda kutip kita merasa semakin memburuk, tapi kita tetap stay, tetap berkarir dengan yang eh, sesuai dengan bidang kita dan pastinya juga kita sukses di bidang kita masing-masing. Seperti itu, Mas William. Sukses di bidang kita masing-masing. Tapi gimana dong Teh, di Indonesia ini cari kerja tadi susah. Ada rasa-rasa pesimis seperti itu. Kalaupun sudah kerja, kok gajinya pas-pasan banget. Sementara biaya hidup juga semakin menekan kehidupan sekarang. Nah, mindset seperti itu, bagaimana cara menghilangkannya?
Dan itu dulu mungkin ya, supaya kita Oke. juga merasa optimis bahwa Indonesia ini juga menjanjikan peluang yang sama ketika kita juga bekerja di luar negeri. Iya, intinya gini, pada saat kita memutuskan berkarir dimanapun, pasti Mas William juga setuju ya bahwa apapun pilihan yang kita pilih itu pasti ada konsekuensinya. Setuju nggak, Mas William? Mhm. Ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan karena lagi viral nih, lagi viral, tapi kita pertimbangkan dulu secara matang, terlebih jika berhubungan dengan masa depan kita nih, Mas William. Karena seringkali gini, kita membandingkannya dari insight-nya kita ya. Misalnya nih, saya mau uang banyak, saya mau membahagiakan orang tua, saya ingin karir yang bagus gitu ya. Insight-nya kita dan dibandingkan sama outside-nya orang lain. Misalnya, Mas William ini udah kerja di Hong Kong misalnya. Karirnya bagus, terus mungkin harapan-harapan yang ada di saya tuh kalau ngelihat Mas William, ini kayaknya enak deh kayak Mas William karena semuanya sudah tercapai. Padahal Mas William itu hanya sharing outside-nya aja, inside-nya juga berdarah-darahnya nggak di-sharing, gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan seringkali kita membandingkan orang lain itu dari sisi luarnya aja, tidak Hmm. melihat bagaimana kehidupan yang bisa jadi seburuk-buruk yang nggak pernah kita pikirkan gitu ya. Jadi di sini memang kalau bicara berkarir itu penting banget kita nggak cuma fokus terkait orangnya harus pinter atau orangnya harus berpengalaman atau mungkin Ya. punya punya ijazah yang bagus. Tapi yang paling utama adalah kita harus punya namanya ketahanan dan kelincahan emosional gitu. Hmm. Jadi membangun ketahanan ini penting banget gitu. Karena kalau bicara berkarir di perusahaan itu seperti kita sedang berlayar di lautan gitu ya. Setuju. Kalau bicara berlayar di lautan pastinya kan suka ada ombak gitu ya. Katanya kalau pelaut yang ulung tidak berlayar di laut yang tenang. Setuju nggak? Mhm. William ya. Jadi seperti itu juga pentingnya kita membangun ketahanan dan kelincahan emosional sebagai seorang yang ingin sukses berkarir gitu. Nah, di sini dalam sukses berkarir itu adalah kalau berkarir mindsetnya kita jangan cuma cari kerja. Karena kalau fokus kita berkarir cari kerja pada saat perusahaan ada kendala, kita merasa tidak terlibat di situ. Tapi kalau misalnya kita merasa bekerja itu adalah belajar yang dibayar, Mhm. jadi apapun yang ada kondisi yang terburuk dari perusahaan pun kita coba tetap belajar untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Mhm. Jadi kalau mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh kerennya tuh namanya building resilience dan emotional agility gitu ya. Jadi penting tuh kita punya ketahanan dan kelincahan emosional. Karena gitu, saya coba melihat diri saya sendiri ya. Saya mungkin berkarir itu sudah lebih dari 25 tahun. Itu ketahuan banget ya umurnya ya. 25 tahun. Nah, untuk menjadi seperti ini, saya tuh perlu waktu, perlu ada disakiti dulu, perlu air mata, perlu dihina, perlu jam terbang yang teruji gitu ya. Terus perlu ada yang melo-melo, drama-drama. Itu Mhm. udah saya lakukan gitu. Tapi tidak berarti terus saya langsung resign jadi kutu loncat gitu. Atau misalnya ngikutin viral, kabur aja dulu. Nggak seperti itu. Karena siapapun orangnya gitu ya. Even dia anak konglomerat sekalipun pasti pernah merasakan yang namanya kondisi yang tidak menyenangkan. Mas Oke. William sendiri seperti itu nggak? Pernah nggak ada? Betul. Dari dulu, dari kuliah tuh pasti banyak perjuangan-perjuangan hingga pada titik sampai saat ini ya. Itu butuh proses yang sebetulnya kalau dilihatnya kan enaknya aja nih ya, Betul. tampil, kemudian di panggung, mungkin juga ketemu dengan narasumber, tapi kan nggak tahu proses di baliknya. Dan untuk Anda semua Smart Listener yang ingin bergabung, kami ajak Anda juga untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman,
dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Topik kita adalah kabur saja dulu. Apakah ini kita salah satu pertanda untuk mendapatkan karir yang baik atau malah sebaliknya? Dan masih bersama dengan Teh Mia Marin. Dan Teh Mia, artinya sebetulnya keinginan seseorang untuk menjadi lebih baik itu adalah sebetulnya manusiawi. Iya, betul. Kita bekerja di satu perusahaan, kita pasti akan ada keinginan untuk pindah ke perusahaan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih baik. Nah, ini kan sebetulnya ya kalau kita lihat ada kewajaran di mana anak muda sekarang itu seperti protes dengan situasi sekarang ya mungkin ya tidak mudah untuk diubah gitu ya. Nah, kalau kita kan kalau begitu kita harus acceptance salah satunya atau menerima dengan melakukan yang terbaik. Nah, menurut Teh Mia, kalau sudah dalam posisi saat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan anak muda sekarang? Oke. Kalau di posisi saat ini, misalnya aku mau ikutan viral gitu ya, kabur aja dulu ke luar negeri untuk mendapatkan karir yang bagus gitu ya. Aku coba ambil dari kata kabur. Wah, kata kabur ya. Jadi ada satu, saya akan bahas mengenai dari sisi Kak dan sisi Bur. Maksudnya apa nih? Jadi pertama kali adalah kalau bicaranya Kak, pada saat kita memutuskan bekerja ke luar negeri, pastikan kita punya karisma. Karisma berkarir. Karisma itu apa? Karisma itu bisa dari performance-nya kita, misalnya penampilan kita keren, kece, ganteng, itu bisa jadi modal juga tuh, Mas William. Atau karisma kita dari talentnya kita. Mas William setuju nggak? Misalnya gini, pada saat kita melihat orang kayaknya biasa-biasa aja gitu ya, tapi pada saat dia misalnya menunjukkan talentanya, kita merasa wow gitu ya. Itu adalah salah satu membuat diri kita berkarisma. Itu juga salah satu modal untuk berkarir ke luar negeri gitu ya. Kalau misalnya kita mau fokusin ikut-ikutan tren. Atau kita punya prestasi. Prestasi itu juga bisa meningkatkan pribadi kita, karisma kita nih gitu. Karisma juga bisa dibentuk dari passionnya kita. Misalnya, passion saya salah satunya menulis buku, tapi saya dengan menulis buku itu saya punya karya gitu. Nah, itu juga bisa membuat seseorang menjadi berkarisma dan itu bisa menjadi modal juga untuk kita bisa bersaing dengan kandidat-kandidat lain di luar negeri ya, dengan para pencari kerja yang lain di luar negeri gitu. Jadi pada saat kita memutuskan berkarir dimanapun berada, pastikan kita punya karisma sendiri, karisma yang kita bentuk sendiri. Tadi saya ulangi lagi, karisma itu bisa dari penampilan kita, performance kita, talent kita, prestasi kita, passionnya kita gitu. Akhirnya kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam tantangan dan perubahan gitu. Kita tetap bisa produktif dalam situasi yang nggak pasti gitu ya, dalam situasi yang menurut kita kayaknya memburuk gitu. Tapi karena kita punya karisma, punya sesuatu yang bisa kita andalkan gitu, itu membuat kita jadi bisa bangkit kembali dari kesulitan gitu. Dan beradaptasi dengan perubahan juga itu akhirnya kita harus maju gitu ya. Karena kalau bicara karir itu nggak ada tuh istilahnya mundur gitu kan, bisa-bisa mungkin kita ingin meningkatkan karir gitu ya, meningkatkan karir akhirnya kita juga harus meningkatkan kompetensinya kita. Tapi yang paling utama nih Mas William, sebenarnya sekarang ini yang dibutuhkan tuh SDM-nya bukan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia bisa udah banyak banget, tapi yang dibutuhkan adalah sumber daya mental. Gitu, karena banyak sekali orang resign itu sebenarnya bukan karena pekerjaannya yang banyak, bukan karena lingkungannya yang nggak asik gitu ya, tapi pada saat kena mental dimarahin sedikit besok resign, atau ada hal-hal yang membuat mereka nggak nyaman dengan kondisi wah semakin hari misalnya semakin banyak PHK, terus dia merasa udah overthinking duluan bahwa dia juga akan terkena PHK, lari ke mentalnya akhirnya resign, seperti itu. Mungkin Mas Firdan juga punya pendapat sendiri bahwa menurut saya memang kebanyakan orang resign itu dari versi saya pribadi ya, itu adalah terkaitnya adalah bukan bicaranya load kerjanya gitu, tapi lebih ke mental. Menurut Mas William gimana? Setuju nggak? Atau mungkin ada mental, betul, setuju ya. Karena ada beberapa teman atau rekan sebetulnya load pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi karena memang tidak bisa beradaptasi atau mungkin susah menerima perintah, akhirnya ya memutuskan untuk resign. Nah, tadi Teh Mia juga sempat membahas bahwa kemampuan dimanapun, misalnya kita sudah memutuskan untuk keluar negeri karena mungkin ya sudah galau banget di Indonesia. Kemampuan itu satu hal yang
menjadi modal dasar, mulai dari keterampilan, mungkin yang ingin kerja di restoran, bisa masak gitu ya, kalau di luar Ya. negeri. Kita Mm-mm. ngambil sisi positif dulu ya Teh ya. Ya, iya, Kemudian kalau misalnya dia ingin bekerja di luar negeri juga bahasa Inggris, betul, betul itu bahasanya perlu ya. banget. Mm-mm, mm-mm. Kemudian ya mungkin kita juga siap menerima tekanan. Kalau orang Betul. Indonesia itu ngasih tekanan kadang-kadang masih bisa apa ya, masih bisa kompromi. Iya, iya. Kalau misalnya bos kita ngasih deadline, itu kadang-kadang masih bisa kompromi-kompromi dikit. Tapi kalau di luar negeri, itu yes or no. Nah, itu tuh bener banget ya. Nah, ini Mm-mm. bagaimana pendapat Teh Mia? Oke, pertama kali pada saat kondisi seperti itu banyak sebenarnya keterampilan-keterampilan itu yang bisa kita lakukan itu dengan mudah. Kayak misalnya bahasa ya, kita bisa lakukan misalnya lewat YouTube, belajar sendiri gitu ya. Itu lebih mudah tuh kalau bicara mengenai ilmu pengetahuan. Bicaranya adalah hard skill gitu ya. Tapi yang utama adalah tadi saya bilang tuh sumber daya mental adalah lebih ke soft skillnya. Jadi pertama kali pada saat misalnya chef ditempatkan di perusahaan Jepang gitu ya. Malah dia pertama kali harus saya coba ngambil salah satu referensi dari Google ya. Perusahaan Google itu punya program namanya pelatihan mindfulness. Hmm. Dia punya program Search Inside Yourself. Jadi sebelum masuk ke Google, itu ditawarkan pelatihan mindfulness untuk membantu karyawannya mengelola stres, Hmm. mengelola stresnya, terus meningkatkan fokusnya gitu, terus juga membantu karyawannya untuk tetap tenang saat menghadapi situasi yang penuh tekanan. Jadi sebelum masuk itu gimana sih dia pada saat kondisinya stres. Jadi udah dikondisikan hal-hal yang bikin dia stres di awal tuh, Mas Hmm. William. Kan kalau bicara kita di luar negeri gitu ya, pasti kan udah banyak sekali budayanya berbeda, bahasanya berbeda gitu ya, terus lifestyle-nya, makanannya, semuanya gitu. Tapi kalau kita di awal, kalau kita mungkin di sini jarang sekali ya, kalau kita di karyawan ya itu cuma masa probation langsung dikasih kerjaan ya, tapi Ya. nggak dikasih tahu bagaimana mengelola stresnya gitu. Tapi kalau di Google ada program itu namanya Search Inside Yourself. Jadi Oh, menurut oke. Google adalah pertama kali kalau kerja di sini jangan fokusin ke pekerjaan dulu, bagaimana di saat mengelola stres. Karena kalau marah di saat orang semuanya lagi panik dengan deadline, itu kan apa aja bisa terjadi di luar nalar kita, Setuju. gitu ya. Iya Kak. Jadi kalau misalnya diawalinya sudah udah baper-baperan, udah nggak lama tuh kerja di Google gitu ya. Jadi memang pelatihan mindfulness di Google ini adalah kebersadaran gitu ya. Kita punya sadar penuh untuk bekerja gitu. Nah, di sini juga akhirnya dipilih tuh dari eh, program ini adalah siapa orang-orang yang bisa berkolaborasi gitu. Jadi dari pada saat oke saya bisa bisa mengelola stres nih dalam bekerja, saya bisa fokus, tapi justru saya nggak bisa menerima tekanan dari orang lain. Nah, bisa jadi orang-orang seperti itu nggak bisa berkolaborasi karena kalau bicara bekerja itu kan nggak sendiri ya, Mas William ya. Kita punya teamwork gitu. Nah, di sini memang pentingnya adalah akhirnya kita bagaimana pada saat bekerja itu mengelola stres itu lebih penting. Nah, Hmm. mengelola stres ini gitu ya, itu caranya gimana sih supaya supaya kita bisa apa sih bisa mengelola stres? Sebenarnya gampang kok, Mas William. Emotional agility kita itu adalah kan kemampuan mengenali gitu ya, Hmm. memahami, mengelola emosi kita gitu, mengelola emosi orang lain. Kita bisa mulainya tuh dari keluarga. Oke. Memulai dari Jadi keluarga. mulainya dari keluarga. Karena ini pengalaman saya pribadi, jadi silakan dikoreksi untuk smart listener. Jadi smart listener juga silakan kalau ada yang mau berkomentar ya terkait kabur saja dulu gitu ya. Kalau mau berkomentar di mana, Mas William, silakan. Bisa ke YouTube kita atau ke WhatsApp di 0812 11 12 959. Dimulai dari keluarga. Sebelum kita jeda, mungkin bisa dikasih highlight nih Teh Mia. Seperti apa contohnya? Oke. Dimulai dari keluarga adalah bagaimana kita membuat teamwork di keluarga kita sendiri. Karena kita merasa kalau kita sudah biasa teamwork di keluarga kita sendiri, pada saat teamwork di perusahaan itu akan lebih mudah beradaptasi. Contohnya apa? Saya sering banget interview orang-orang yang biasa beberes di rumah, gitu ya. Bantu orang tua, bantu ibu memasak, atau mungkin ayah cuci mobil dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya dia tahu ibu bapaknya lagi nggak punya uang gitu, itu pada saat
saat bekerja itu dia lebih agile, lebih lincah, lebih bisa menguasai kondisi keadaan karena dia ketahanan emosinya itu udah dimulai dari rumah Hmm. gitu. Jadi kan namanya kita kayak kayak waktu itu saya pernah di rumah kebanjiran ya. Itu kan ada sesuatu hal yang di luar dugaan kita force major gitu ya. Nah, bisa aja dalam kondisi seperti itu kalau kita sudah terbiasa kita jadi nggak mudah panik gitu. Nggak mudah misalnya sebentar-sebentar menyalahkan orang lain. Jadi apapun yang sudah kita lakukan di rumah. Jadi kalau teman-teman smart listener semuanya yang lagi galau nggak punya pekerjaan gitu ya, terus misalnya nganggur mau ngapain, coba deh startnya dari rumah. Mungkin ada Hmm. rumah-rumah yang mungkin ada yang harus diberesin di rumah, entah entah buku-buku yang berantakan gitu ya. Ini saya sedang menasehati diri saya sendiri ya. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu sebenarnya secara nggak langsung kita sedang beradaptasi dengan perubahan. Kita Oke. sedang mengelola emosi kita sendiri. Jadi mengelola emosi ini startnya nggak usah jauh-jauh sih. Dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat dulu. Gitu Mas William. Nanti kita teruskan lagi ya. Mengelola emosi, Iya. salah satu poin yang diambil di sesi kedua ini untuk Anda semua. Anda boleh ke YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang live streaming. Selain Anda juga bisa mendengarkan kami di 6 kota radio Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya,
kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Merrier, Career Connector. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Topik kita di malam hari ini sangat menarik. Kabur aja dulu untuk meraih karir yang baik atau malah sebaliknya, Smart Listeners. Nanti kita akan menggali lagi ya bersama dengan Teh Mia Marin. Selalu ada sisi positif dan juga sisi yang negatifnya, yang tentunya mana yang lebih unggul menurut Anda atau mungkin yang lebih prioritas gitu ya, Anda memilih bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang mungkin berkali-kali lipat tapi jauh dari orang tua, kemudian tekanan kerja yang lebih tinggi, mungkin juga harus lebih disiplin gitu ya. Kalau di luar negeri, ya di Indonesia juga kita harus lebih disiplin, tapi di luar negeri itu tuh bener-bener yang disiplinnya itu diterapkan banget sesuai dengan penghasilan yang ditawarkan ya Teh Mia. Nah artinya Iya, ketika betul. kita memutuskan untuk ke luar negeri dimanapun itu, kita juga siap-siap menghadapi burnout atau stres. Nah, ini juga kaitannya dengan Ya. kabur aja dulu. Tadi kan karisma. Burnya ini burnout. Gimana nih, Teh Mia? Ya. Iya, jadi pada saat kita misalnya aku mau ikutan deh yang viral nih, kabur saja dulu, nggak apa-apa gitu ya kalau kita mau apply ke luar negeri. Tapi pastikan kaburnya dia ada dua suku kata K dan bur. K-nya adalah kita punya karisma. Tadi saya sudah bahas di sesi pertama, karisma dari performance kita, talent, prestasi, passion, itu bisa jadi modal kita bisa bekerja di luar negeri. Tapi yang kedua adalah sudah pasti dan sudah sering terjadi pada saat kita kerja di luar negeri akan terjadi burnout gitu ya. Jadi kata kaknya Karisma, burn-nya adalah burnout. Burnout itu apa sih? Burnout itu yang membuat kita jadi stres berkepanjangan karena jauh dari orang tua, teman-teman baru, lingkungan baru gitu ya. Dan ini juga bisa menyebabkan kondisi mental kita yang kurang stabil gitu. Nah, di sini pentingnya pada saat kita mengalami, dan itu harus diantisipasi gitu, karena bisa jadi kita mikirnya tuh kalau kerja di luar negeri langsung uangnya banyak, kerjanya asik, lebih baik dari Indonesia, itu kan bayangan-bayangan kita ya, harapan-harapan kita gitu. Tapi ternyata banyak sekali sudah terbukti tuh yang burnout itu eh, awalnya tuh sebenarnya bukan dari pekerjaannya, tapi karena jauh dari keluarga. Akhirnya Hmm. stres, karena kita kalau ini kan saya pernah waktu itu menempatkan satu profesional karyawan gajinya cukup tinggi, Mas William kerjanya di Singapura.
Tapi ternyata dia nggak sampai setahun dia resign gitu. Aku tanya, kenapa resign? Ternyata dia bilang kerjanya sih oke, gajinya oke, tapi dia nggak bisa ngobrol, nggak bisa kongko-kongko, nggak bisa ngobrol. Kan kalau di sini kan kita saling guyup ya gitu. Kalau Mhm. di sana tuh masing-masing. Jadi kalau kerja tuh mejanya katanya sendiri-sendiri. Terus kalau misalnya kita bertanya tentang sesuatu pekerjaan, mereka bilang ya udah kamu cari aja sendiri informasinya karena AI, GPT dan lain-lain itu sudah memudahkan. Gitu. Mhm. Jadi kalau stres ya stres sendiri. Ini versi saya sendiri ya, karena punya pengalaman. Jadi memang di dunia kerja itu nggak cuma bicara uang ternyata. Jadi saya sudah menempatkan kerja di luar negeri, tapi dia resign karena dia merasa gini, ternyata emang enak di Indonesia gitu. Karena dia jadinya tuh lebih banyak burnout-nya di Singapura dan sampai depresi gitu ya. Dia Mhm. ke psikiater akhirnya dia balik gitu. Jadi memang di sini ini akhirnya kita perlu menyadari kalau di saat kita bekerja gitu, yang paling penting adalah kita jadinya punya keterampilan sosial gitu. Mhm. Keterampilan sosial ini maksudnya apa? Teman-teman, kalau kerja sendirian itu nggak asik gitu. Kalau dibandingin kita ngobrol, Mas William apa kabar gitu. Itu saat ini ada gorengan mau nggak kita makan sama-sama. Itu tuh membantu kita tuh karyawan akhirnya lebih happy berinteraksi Ya. kerjanya walaupun kerjanya banyak tapi lebih asik gitu kan. Nah, keterampilan sosial ini juga salah satu yang bisa mengurangi kita menjadi burnout gitu. Nah, keterampilan sosial itu memang startnya dari komunikasi, Mhm. empati gitu ya. Terus resolusi konflik, maksudnya konflik itu menghindari konflik kayak gitu. Hal-hal itu sederhana sih ya. Jadi komunikasi juga yang nggak harus jadi cerewet, nggak juga gitu. Tapi at least kita bisa menyapa semua orang. Mhm. Pernah juga ada cerita gitu ya. Mungkin Mas William pernah juga dapat cerita. Kalau saya terimanya dari WhatsApp gitu ya. Jadi ada satu karyawan pabrik yang dia kekunci di satu gudang gitu sampai malam dan itu pabrik es. Jadi kebayang ya gudangnya Mhm. itu pabrik es dan dia merasa ini Wow. adalah hari terakhir saya. Hari terakhir saya bahwa dia benar-benar udah nggak kuat gitu. Tapi ternyata si satpamnya justru nyari-nyari si orang ini kok Mhm. nggak ketemu ya, yang lain udah pada pulang dia nggak ketemu, akhirnya ketemulah sampai jam 10 malam itu udah dalam kondisi membiru dan lain-lain, sampai akhirnya si orang yang di terkunci ini nanya, Pak, terima kasih sudah membantu saya, tapi kenapa Bapak mau mencari saya? Ternyata dia bilang karena Bapak setiap pagi menyapa saya. Hmm. Gitu. Jadi Bapak setiap pagi menyapa saya, selamat pagi Pak, gimana kabar keluarga, bla bla. Akhirnya karena perasaan empati sering berkomunikasi, pada saat si orang ini belum menyapa, ada yang hilang Mhm. gitu. Akhirnya itu jadi menyelamatkan diri kita juga ya gitu. Jadi keterampilan sosial ini penting di mana kita pastikan pada saat kita bekerja ada Mas William di situ, ada Mia di situ. Jangan sampai kita kerja kayak jalangkung ya, datang tadi datang tadi undang Pulang kayak tadi gitu antar. pulang dan diantar gitu. Pastikan keberadaan kita ada. Jadi keterampilan sosial itu adalah bagian dari kita mengurangi burnout. Kalaupun kita kerja di luar negeri, misalnya orang baru, ya pastikan kita ada, kita berkomunikasi dan menyebarkan rasa empati kita ke seluruh karyawan. Pasti Mas William juga kalau misalnya bekerja gitu, pasti yang diingat adalah orang-orang yang sering berkomunikasi. Iya Mhm. nggak sih? Gitu. Even misalnya bukan dalam satu bagian gitu. Jadi memang penting. Selanjutnya adalah penting juga gitu pada saat kita kerja di luar negeri, kita coba mencari guru. Entah mencari Mhm. guru, seorang coach atau mentor gitu. Jadi jangan sotoy. Benar nggak, Mas William? Jadi Mhm. kita perlu bertanya sama mereka, sama mungkin orang yang sudah lebih senior gitu ya, minta minta dukungan gitu, minta feedback gitu, terus Mhm. juga minta arahannya gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita bekerja, karena beda kan, setiap negara itu punya SOP-nya masing-masing. Ya. Jangankan negara, pekerjaan juga seperti itu. Jadi penting banget pada saat kita bekerja di tempat baru, langsung kita cari orang-orang yang kira-kira bisa jadi mentor kita atau menjadi seorang coachnya kita. Mhm. Seperti itu, Mas William. Oke, kita perlu mencari mentor, coach, atau mungkin satu teman yang bisa kita ajak ngobrol lebih dekat
sehingga Betul. kita bisa belajar banyak dari mereka. Apalagi kita juga bisa kenalan juga sesama Iya, orang Indonesia yang mungkin bekerja di luar negeri, ya syukur-syukur dia mau berbagi ilmunya. Jadi betul, kita betul. bisa belajar banyak dari mereka. Karena sebetulnya bekerja di luar negeri itu juga ada risiko-risiko ya Teh Mia. Iya, iya, betul, Mhm. betul. Jadi memang penting banget pada saat kita sudah ada di satu negara gitu ya, kita perlu cari mentor dan keren banget kalau mentornya itu di negara yang sama dari Indonesia juga. Akhirnya kita bisa saling berbagi pengalaman, saling belajar gitu ya. Dan utamanya selalu saya garis bawahi adalah bagaimana cara mengelola emosi gitu dalam situasi sulit kayak gitu kan, menciptakan budaya baru, saling mendukung. Karena kan biasanya kalau orang Indonesia di setiap negara udah ada komunitasnya gitu ya, Mas William kadang difasilitasi juga oleh kedutaan seperti itu. Hmm. Banyak yang bilang kalau Mhm. kita keluar negeri atau bekerja di luar negeri, kita selalu mendapatkan posisi, terutama masyarakat Indonesia, Iya, mendapatkan posisi kalau di office itu istilahnya middle tier ya, dari menengah iya. yang ke bawah. Mungkin kalau di restoran ya mungkin sebagai server gitu ya, atau Mm-mm. pelayan ini dari hal-hal yang mungkin terlihat saja. Nah, ini ada nggak nih pendapat atau pandangan Teh Mia? Tapi memang gajinya menjanjikan, smart listeners, karena saya pernah banyak ngobrol juga dan pernah mendapatkan sharing dari mereka. Ya banyak yang bilang bisa nabung, tapi ya tadi resiko ada. Kemudian karir ya bisa jadi lebih lebih stuck di sana ya, dibandingin di Indonesia. Boleh dikasih pendapat Teh Mia? Iya, kembali lagi adalah nggak semua yang dibilang rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya. Karena Mhm. banyak juga yang tadi saya contohkan, saya sudah menempatkan satu profesional di Singapura, ternyata candidate itu yang saya tempatkan profesional itu malah resign gitu. Karena dia merasa bahwa segalanya itu nggak bisa dibeli oleh uang. Karena kan kembali lagi value dari kita masing-masing berbeda ya gitu. Mhm. Kalau memang kita cuma value-nya uang, autis, nggak bisa berinteraksi, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita punya value kita mau berkolaborasi juga, berteman gitu ya. Terus kita juga pingin ada eh, teman ngobrol gitu ya. Mungkin beda gitu. Dan di sana juga pentingnya juga pada saat kita sudah bisa kalau saya kan selalu bolak-balik bilangnya adalah yang utama adalah memang ketahanan emosinya kita gitu. Iya. Tapi kalau kita sudah dalam pribadi yang emosionalnya stabil gitu ya, uh, dengan berbagai macam perubahan kita tetap tahan, punya bos yang nyebelin, budaya yang nggak asik misalnya, itu akhirnya bisa meningkatkan produktivitas kita untuk bisa berkolaborasi gitu. Dan akhirnya kita juga kalau udah bisa berkolaborasi dengan banyak orang, dengan berbagai macam etnis budaya dari berbagai negara, akhirnya kan kesejahteraan juga terjamin ya, Mas William ya. Karir kita juga naik, gaji juga naik gitu. Tapi memang pentingnya adalah kalau udah bicara pekerjaan di karir adalah salah satunya adalah pentingnya produktivitas. Ujung-ujungnya kalau udah kita produktivitas dimudahkan untuk bisa berkolaborasi. Kayak Hmm. Mas William pasti pingin berkolaborasi adalah untuk dengan teman-teman yang produktif. Ya. Kalau teman-teman yang mager pasti males banget kan berkolaborasi Hmm. gitu. Nah, itu juga pentingnya di jangan sampai kita udah kabur saja dulu di negeri orang, kita sama lagi karakternya, mager di Jakarta sama di Indonesia. Kan percuma kan gitu. Percuma ya. Iya, percuma juga udah jauh-jauh gitu. Terus kita nggak produktif gitu. Hanya kita berharap pekerjaan yang datang gitu. Tapi kita nggak menunjukkan produktivitasnya kita gitu. Baik. Masih Mhm. ada satu sesi lagi di malam hari ini. Kita juga akan memberikan solusi bagaimana dengan Anda yang memutuskan untuk berkarir di dalam negeri. Kalau tadi kan kita membahas yang luar negeri terus. Pasti kan nggak semuanya juga ingin keluar negeri ya. Walaupun sangat menjanjikan dari segi keuangan, tapi ada resiko-resiko. Kemudian juga kita perlu beradaptasi dengan cuaca juga yang biasanya di sini hangat-hangat saja, harus berhadapan dengan musim dingin, ini kan menjadi pertimbangan. Nah, tadi juga sempat dikatakan bahwa kalau di luar negeri karir kita itu bisa dikatakan ya stuck ya, atau mungkin hanya itu-itu aja. Tapi kalau dalam negeri itu jenjang karir itu sangat menggiurkan. Nanti kita akan bahas, namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Merrier, Career Connector. Kita masih dalam Smart Character and Career. Anda yang mendengarkan di 6 kota masih bersama dengan Teh Mia Marin, Career Connector. Untuk Anda semua yang juga mungkin konsultasi karir atau perusahaan yang ingin konsultasi, bisa loh langsung berkunjung ke Instagram Teh Mia Marin ya. Instagramnya Teh Mia Iya, apa? boleh. Oke, Instagram aku Mia Mariana 28 atau bisa juga di WhatsApp saya di 085 88 2024. Saya ulang lagi ya, 085 88 20 20 24 gitu. Mungkin ingin konsultasi gitu ya, peluang-peluang di Indonesia itu juga masih sangat terbuka lebar. Teh Mia, untuk yang masih muda-muda yang ingin berkarir di Indonesia, oke, mungkin udah saatnya saya memutuskan untuk berkarir di Indonesia. Peluangnya masih besar, gajinya juga masih banyak yang menjanjikan, dan karirnya juga sangat mudah untuk naik gitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka?
Oke, jadi kalau misalnya smart listener tertarik untuk kerja di luar negeri karena mau ikutan viral, kabur aja dulu, berharap iming-iming gaji besar, karir yang bagus gitu. Pertama kali ada tips dari saya, riset dulu nih negara yang dituju dan industri yang mau diinginkan di mana. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk pergi nggak tahu kemana gitu ya. Dan pastikan itu adalah benar-benar kita punya persiapan yang matang gitu. Terus kedua adalah perkuat kemampuan bahasa gitu dan keterampilan yang dibutuhkan di negara tersebut gitu. Selanjutnya, pada saat kita mau kabur aja dulu, bangun jaringan, bangun ke networkingnya dulu gitu. Misalnya, oh saya Hmm. mau pergi ke Amerika nih, buat dulu tuh networkingnya, cari-cari dulu komunitas-komunitasnya gitu. Jadi pada saat kita sudah di negara tersebut, kita benar-benar udah tahu siapa yang akan kita hubungi gitu. Selanjutnya juga kalau bicara kabur saja dulu gitu ya, pastikan kita sudah siapkan CV dan portofolio yang sesuai dengan kondisi negara yang kita tuju. Kalau bicara CV kan udah nggak zaman kayak zaman dulu lagi kan, pakai kertas folio itu udah jadul. Kita bisa pakai Canva cuma satu lembar gitu. Kita tunjukkan profilnya kita seperti apa yang tadi saya bilang, pastikan kita berkarisma dari performance kita, talenta kita, passion, prestasi gitu ya, portofolio. Jadi pada saat kita bekerja di luar negeri, Pak, pastikan portofolionya itu udah disebar dari kita di Indonesia gitu. Mudah-mudahan bisa dapat respon yang bagus. Nah, portofolio ini juga nggak cuma bicaranya kita bekerja di luar negeri. Kalau kita masih punya kesempatan untuk beasiswa juga bisa jadi satu referensi. Karena beasiswa kita kuliahnya dibiayai, tapi di waktu-waktu senggangnya kita masih bisa misalnya kerja part-time, kerja Ya. freelance. Nah, itu bisa kita minta informasinya dari mereka-mereka yang sudah pernah bekerja di luar negeri gitu ya. Selanjutnya juga pada saat kita bekerja di luar negeri, sering sekali kan tujuan utamanya adalah apa? Karir yang bagus, iming-imingnya tuh gaji yang besar, tapi Mhm. pada saat kita ke sana yang utama adalah jangan takut memulai dari posisi yang paling bawah. Betul. Ya, karena banyak kan kita dapat berita-berita gitu, misalnya si A, anak orang terkenal, tapi dia di sana misalnya jadi pemulung, tapi ternyata gajinya bagus gitu ya, atau misalnya cuma jadi tukang cuci piring gitu. Mhm. Nah, itu kan gak ada di bayangan kita kan pada saat kita kerja di luar negeri gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah harus kita antisipasi gitu, bahwa pada saat kerja di luar negeri, kalau karena fokusnya posisi bisa jadi agak sulit tuh, kalau kecuali kalau posisi kita di Jakarta sudah bagus, ada referensi bisa pindah ke luar negeri. Tapi kalau belum ada ya pasti jangan ini ya, jangan stres kalau kita memulai dari berkarirnya posisi yang paling rendah. Seperti itu, Mas William. Mhm. Untuk yang memutuskan bekerja di Indonesia, tips-tipsnya Teh Mia, bahwa di Indonesia juga masih sangat menjanjikan dan sesuai juga dengan anjuran pemerintah bahwa di Indonesia ini masih banyak peluang karir yang bisa kita raih gitu. Apa pesan-pesannya kepada smart listeners? Oke, jadi di Indonesia ini justru harus kita berkarya di Indonesia. Malah saya tidak menyarankan untuk keluar negeri ya. Karena kalau misalnya keluar negeri bisa jadi yang membangun Indonesia ini malah orang lain. Jadi kabur saja dulunya kita keluar negeri, orang luar negeri juga kabur saja dulunya ke Indonesia. Gitu ya. Jadi Mhm. kembali lagi bahwa namanya berkarir itu memang tidak seindah yang kita bayangkan, tapi smart listener percaya deh, itu juga nggak seburuk yang kita pikirkan. Apapun masalah di Indonesia, itu pasti Mhm. semuanya ada peluang gitu. Kayak misalnya banyak posisi-posisi yang sudah di PHK, terabaikan, sudah nggak dipakai lagi, tapi banyak lagi tumbuh posisi-posisi baru. Akhirnya Mhm. kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Kayak contohnya lagi, saya sempat membantu seorang pensiunan gitu ya. Dia stres karena pada saat dia pensiun nggak ada yang bisa menerima dia. Pensiunnya tuh bukan berarti usia pensiun. Sekarang banyak kan perusahaan pensiun dini ya, Betul. Mas William ya, yang umurnya 46. Akhirnya dia apa? Dia coba belajar coding gitu. Mhm. Belajar coding sampai akhirnya sekarang dia punya posisi yang baru. Padahal dia backgroundnya itu justru awalnya marketing, nggak bicara dengan teknik. Tapi karena dia berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan.
gitu. Dan akhirnya kan terus maju untuk menghadapi berbagai macam tantangan gitu. Jadi teman-teman smart listener semua tetap optimis bahwa di Indonesia masih banyak peluang kerja asal kita mau beradaptasi dengan perubahan. Kita mau belajar gitu ya. Kita mau terus menimba ilmu gitu. Dan pastikan juga kita punya emotional agility gitu. Mungkin di satu sisi, wah saya udah senior, gaji saya udah segini gitu. Masa saya harus dari awal lagi? Nah, itu adalah kemampuan kita memahami dan mengelola emosi kita sendiri gitu. Karena Hmm. bisa jadi kita bukannya kita sebenarnya kalau dibilang nggak ada kerjaan sebenarnya banyak sih Mas William. Cuma kadang kita milih-milih. Iya nggak? Milih-milihnya itu yang jadi Nah itu kan hasilnya emosional. masalah. Betul. Sebenarnya bukan dibilang nggak ada kerjaan karena kalau misalnya kita di perusahaan-perusahaan otomotif dicari A, dicari B gitu ya. Itu sebenarnya kan bisa aja kita kita coba apply, bisa jadi itu rezekinya kita tapi kita merasa enggak itu enggak gue banget misalnya gitu. Jadi Hmm. memang kekuatan dari bekerja di perusahaan di Indonesia saat ini yang utama adalah emotional agility ini karena kan Emotional agility. dalam tanda kutip adalah orang Indonesia itu ada irinya, ada nggak sukanya, ada gosip-gosipnya gitu ya. Fakta di lapangan ini sih. Iya, ada kita kita nggak melakukan apa-apa dalam tanda kutip ada jilat-jilatnya gitu ya. Ada ngomong-ngomong di belakangnya gitu. Betul, betul. Jadi emotional agility ini kekuatan yang harus kita bangun di perusahaan Indonesia gitu. Nah, ini saya kasih teori ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan gitu. Oke, baik. Emotional agility. Semoga apa yang diperbincangkan pada malam hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk smart listener semua. Dan dimanapun kita berkarir, pastikan kemampuan kita juga semakin terasah. Dan kita memiliki kemampuan itu dengan baik, mulai dari kemampuan sesuai dengan bidang kita, mengasahnya, kemudian sertifikasi, bahasa, dan beradaptasi, serta emosional tadi juga satu hal yang perlu dimiliki. Terima kasih banyak Teh Mia atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Firman. Kita ketemu lagi berarti bulan depan ya. Bulan depan. Ya. Dan tentunya untuk Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini bisa menyaksikan kembali lewat YouTube channel Smart FM karena video pada malam hari ini tersimpan rapi di sana. Akhirnya saya William Darmon beserta dengan Teh Mia Marin mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector.